Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang berapa lama ikan gapi betina itu melahirkan ya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan bagi para penghobi pemula ataupun breeder pemula. Itu biasanya harap-harap cemas menunggu ikan gapinya kok nggak melahirkan nih, lama sekali. Jadi ditunggu-tunggu jadi malah lama. Jadi kita akan coba jelaskan berapa lama ikan gapinya melahirkan. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, komen, like, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Nah teman-teman, untuk penjelasan kali ini adalah tentang berapa lama ikan gapi itu melahirkan ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita mengawinkan ikan gapi itu biasanya kita cemas menunggu-nunggu kapan ini ikan gapinya melahirkan, kok lama sekali nggak melahirkan ya, ditunggu-tunggu lagi, berharap-harap cemas sampai ikan gapinya melahirkan. Nah sebenarnya untuk perkawinannya dulu ya, kita akan menjelaskan perkawinannya. Jadi pada saat kita mengawinkan itu ada beberapa banyak cara ya teman-teman ya. Jadi ada yang jantannya disendirikan sebanyak misalkan 5 ekor dalam sebuah tank, lalu kita memasukkan betina berjumlah 2 ataupun 1 ya, dikawin sama 5 jantan itu lalu kita pisahkan. Nah ini adalah cara yang kita gunakan juga di Titan Gapi dan lebih efektif, lebih cepat melahirkan. Kenapa lebih cepat melahirkan? Karena cara mengawinkan seperti ini itu si sperma ikan jantannya itu akan lebih banyak yang masuk ke betinanya ya teman-teman, dibandingkan dengan cara yang massal. Nah cara massal itu seperti apa? Cara massal adalah cara si ikan gapi jantannya dan betinanya kita campur jadi satu dalam sebuah tempat yang lebih besar, misalkan styrofoam ataupun kolam ya. Kolam ikan yang besar itu kita kawinkan, lalu kita pisahkan betinanya dan tinggal menunggu nanti lahirannya teman-teman. Nah cara yang massal ini rata-rata kebanyakan menurut pengalaman kami itu akan lebih susah diprediksi ataupun dihitung berapa lama waktu melahirkannya. Itu kenapa? Karena perkawinannya itu terjadinya juga kita tidak tahu teman-teman. Memang si ikannya sudah kita campur ya, tapi dengan ikan yang banyak itu peluang untuk si betina bisa dikawin si jantan itu lebih kecil ya teman-teman, lebih sedikit. Nah di sini menurut pengalaman kami, dengan cara perkawinan massal ini nanti akan menentukan berapa lamanya si ikan gapi ini sampai melahirkan. Karena peluangnya untuk dikawin sama si ikan jantan lebih kecil, jadi rentang waktunya akan lebih lama. Nah ini saya coba jelaskan dari perkawinannya kenapa. Nanti karena apabila dengan cara perkawinan seperti ini nanti teman-teman enggak, punya saya lebih lama melahirkannya, itu dikarenakan dari cara mengawinkannya juga ya teman-teman. Jadi berpengaruh ya, jangan salah ya. Jadi si ikan gapi ini pada saat mengawinkannya tidak maksimal, nanti pada saat proses melahirkan itu rentang waktunya juga akan lebih lama berhitungannya ya. Perhitungannya. Nah dengan cara yang lebih bagus, lebih efektif tadi, dengan cara si jantannya dipisahkan lalu kita masukkan betina 1-2 ekor, jantannya 5,
itu kita bisa menghitung karena di situ hampir 99% caranya itu si gapi betina itu pasti dikawin. Nah, dikawin lalu kita pisahkan. Dari situ kita bisa menyimpulkan ikan gapi setelah dikawinkan, kita kawinkan selama cukup 5 hari ya teman-teman ya, 5 hari saja, seminggu juga cukup. Lalu kita pisahkan ke tempat baru yang nantinya dia akan melahirkan. Itu kita pernah hitung jaraknya, rentang waktunya itu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu ya teman-teman, si ikan gapi ini mulai melahirkan. Nah, pada saat ikan gapi hamil ini yang perlu diperhatikan adalah pemberian nutrisi ataupun pakannya ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali. Dengan si ikan gapi betina ini nyaman di tempat barunya dan mendapatkan nutrisi yang bagus, nanti proses melahirkannya pun akan juga lebih lancar dan cepat ya teman-teman ya, dibandingkan ikan gapi ini cukup dipindahkan lalu pemberian pakannya kurang diperhatikan. Nanti ikan gapinya ini justru cenderung akan stres dan bisa menimbulkan penyakit seperti parut yang membesar menyerupai hamil, tapi bukan hamil ya teman-teman ya. Ini pernah terjadi juga di ikan gapi. Jadi hamil besar tapi nggak melahirkan. Ternyata perutnya itu tidak ada larvanya, tidak ada bayi ikan gapinya, cuman ada kayak lemak-lemak gitu. Nah, itu kita akan bahas di lain waktu ya teman-teman. Nah, ini kebanyakan yang terjadi dan akhirnya si ikan gapi ini tidak melahirkan dan malah mati kebanyakan ya. Jadi bukan hamil dari anakan ikan gapi, melainkan penyakit. Nah, bagi teman-teman yang memiliki indukan ikan gapi yang sudah dikawinkan, itu alangkah lebih baiknya diperhatikan nutrisinya ya teman-teman. Jadi biar lahirannya nanti bisa lancar ya teman-teman, bisa lancar. Nah, untuk proses kelahiran yang lancar ini tadi saya sebutkan sekitar 3 minggu sampai 4 minggu ya teman-teman ya. Itu adalah standarnya yang kita pantau di sini, itu sekitar rentang waktu segitu. Nah, untuk gapi yang sudah pernah dikawinkan atau sudah pernah melahirkan, kita bisa kawinkan lagi ke jantannya ataupun tidak usah. Kita juga pernah mencoba tidak usah dikawinkan, kita beri nutrisi saja, kita rawat dengan baik. Itu rentang waktunya sama ternyata teman-teman. Rentang waktunya sekitar 3 minggu sampai 4 minggu si ikan gapi betina yang hamil ini akan melahirkan lagi. Begitu seterusnya sampai 3 kali ya teman-teman ya. Kalau kita pantau sekitar 3 kali itu bisa melahirkan kembali. Jadi ikan gapi ini cukup unik karena dia bisa menyimpan si spermanya jantan itu dalam kurun waktu yang panjang. Jadi si betina meskipun tidak dikawinkan lagi bisa melahirkan kembali cukup dengan memberi nutrisi yang bagus. Tetapi untuk memaksimalkan perkawinannya ataupun genetiknya lebih baik kita mengawinkan lagi dengan jantannya meskipun sebentar saja, 1 hari 2 hari cukup kita kawinkan, lalu kita ambil lagi, kita taruh di tempat untuk melahirkan lagi ya, ataupun di breeding box ataupun breeding tank ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang berapa lama waktu ikan gapi betina melahirkan ya teman-teman ya. Semoga membantu untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Ambil sisi positif dari video ini, buang yang jelek-jeleknya, yang buruk-buruknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Simak terus video kami yang lainnya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa.